Kalau kita memahami lebih jauh tentang apa yang dimaksud dengan manajemen. Menurut American Institute of Management menjelaskan, manajemen itu satu seni. Intinya, manajemen itu tidak kaku-kaku. Amat Bapak Ibu. Itu arti kata seni. Manajemen, ilmu manajemen itu fleksibel. Fleksibel. Artinya apa? Penggunaannya bisa disesuaikan dengan konteks, ruang, waktu, dan tempat. Misalkan, kalau jemaat kita hanya cuma puluhan orang, tidak sampai jutaan orang, di sana pun prinsip-prinsip atau fungsi-fungsi manajemen bisa kita pakai. Apa contohnya? Perlu ada ketua, gembala. Perlu ada orang lain sebagai sekretaris, bendahara. Lalu di bawahnya, ya, anggota-anggota. Itu bisa dipakai. Walaupun hanya cuma misalkan jemaatnya 10. Jadi tidak harus jemaat kita ratusan orang, jutaan baru bisa mempergunakan manajemen. Setiap kali saya merintis pelayanan di sebuah tempat, Bapak Ibu, di awal langsung saya bawa mereka memahami peran dan fungsi manajemen. Mereka biasanya langsung saya tetapkan. Siapa ketua, siapa sekretaris, siapa bendahara, siapa koordinator doa, koordinator pembinaan, pemuritan, transportasi, logistik. Itu di awal permulaan, itu sudah langsung jelaskan di awal tuh. Padahal jemaatnya hanya cuma 10 orang. Itu arti manajemen itu sangat fleksibel. Karena di dalamnya ada seni. Bisa disesuaikan dengan kondisi jumlah orang. Nah, maka untuk itu manajemen itu dikatakan harus mencapai tujuan yang telah ditetapkan di dalam gereja, pelayanan, atau sekolah itu. Jadi artinya apa? Manajemen itu justru mempercepat kita untuk mencapai tujuan. Manajemen itu memudahkan kita mencapai target. Bukan memperlambat. Maka saya katakan tadi Bapak Ibu. Perjalanan pelayanan saya 26 tahun sudah terbukti dan teruji. Peran yang signifikan dari penggunaan ilmu manajemen dalam pelayanan dan juga dalam sekolah. Kedua, Larry sebagai ketua American Management Association juga menyampaikan definisi manajemen adalah cara mengusahakan supaya tugas-tugas dipahami oleh setiap orang yang telah dipilih dan ditetapkan menjadi ketua, wakil, sekretaris, bendahara, koordinator-koordinator. Maka di situ peran dan fungsi manajemen itu. Memberitahu kepada setiap para pengurus. Ketua, ini tugasmu. Bendahara, ini tugasmu. Sekretaris, ini tugasmu. Koordinator, ini, itu. Lakukan tugasmu. Sehingga mereka tahu apa yang harus mereka kerjakan dan apa yang akan mereka lakukan. Sehingga program dapat direalisasi dengan baik. Dalam konteks ini, manajemen bersifat people oriented. Yang ketiga, menurut Terry dalam bukunya Principle of Management, mengatakan bahwa manajemen suatu proses yang terjalin secara khas yang terdiri dari, nah ini mulai masuk nih dalam fungsi-fungsi manajemen menurut Terry. Di dalam manajemen itu perlu ada perencanaan atau planning. Yang pertama. Yang kedua, perlu ada pengorganisasian. Yang ketiga, perlu ada pelaksanaan. Yang keempat, perlu ada pengendalian. Jangan lupa, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian harus berujung dalam mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Dari definisi ini, saudara dapat dibayangkan kalau orang tidak paham dan tidak mempergunakan pentingnya manajemen dalam pelayanan, maka akan sulit dia merencanakan apa yang akan dilakukan. Sesulit itu juga dia akan memahami dalam menggerakkan orang-orang dalam pelayanan itu melakukan tugas dan fungsi mereka masing-masing.
dan pasti lebih sulit lagi mencapai tujuan. Karena mereka tidak memahami dan tidak melihat serta tidak mempergunakan pentingnya prinsip-prinsip manajemen. Maka lewat fungsi-fungsi manajemen ini, dalam konteks inilah dikatakan manajemen bersifat fungsional, artinya lebih fokus dalam memerankan tugas fungsi daripada setiap orang-orang yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Pertanyaannya, emang pernah atau ada bukti bahwa manajemen itu pernah dipakai para nabi dalam PL, rasul dalam PB, apalagi Tuhan Yesus sendiri? Mari kita lihat buktinya. Masih ingatkah saudara waktu Tuhan memilih dan menetapkan Yusuf? Di proses dibentuk yang sangat berat. Mulai dari keluarga. Dia udah dimusuhi oleh anggota keluarganya sampai dia mau nyaris dibunuh tapi tidak jadi. Sehingga hanya jadinya dijual jadi tenaga kerja ke orang lain. Akhirnya Yusuf bekerja di Mesir. Selama waktu Yusuf sudah menjadi Perdana Menteri, posisi Yusuf itu dia gunakan dengan maksimal dan efektif. Mengumpulkan sumber-sumber bahan makanan untuk suatu saat dibagikan kepada orang-orang Israel. Maka setelah beberapa tahun kemudian, saudara-saudaranya yang pernah menjolimi Yusuf datang ke istana Yusuf. Lalu mereka mengadu bahwa di tempat mereka, papa mamanya, saudaranya itu sudah tidak lagi punya bahan makan dan minuman. Maka mereka datang menghadap kepada Yusuf untuk minta pertolongan. Waktu itu mereka tidak tahu bahwa saudaranya mereka yaitu Yusuf masih hidup, saudara. Tapi lewat perjumpaan itulah mereka tahu bahwa saudara mereka yang pernah mereka jolimi, yaitu Yusuf, sudah menjadi pemimpin besar, yaitu menjadi sang Perdana Menteri. Hasilnya apa? Manajemen logistik yang sudah lama dipakai dipergunakan oleh Yusuf, itu bisa menyelamatkan keluarga, orang tua, sanak pemilih, saudara, termasuk juga orang Israel. Silahkan Bapak Ibu baca dalam Kejadian pasal 41 sampai dengan pasal 43. Artinya, manajemen itu terbukti teruji bisa menyelamatkan kelaparan yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Yang kedua kita lihat, saudara masih ingat waktu Musa puyeng dan pusing menghadapi perkara-perkara yang terjadi di antara orang-orang Israel setelah mereka sampai tanah perjanjian. Ada banyak persoalan-persoalan, ada banyak konflik yang dialami oleh bangsa Israel, sesama bangsa Israel pada waktu itu. Dan semuanya harus selalu Musa yang menangani. Bayangin saudara, masalah suami istri harus Musa yang menyelesaikan. Konflik suami istri. Artinya bukan hanya konflik suami istri yang harus ditangani oleh Musa pada waktu itu. Dia juga harus menghadapi konflik antara anak dengan orang tua, dengan mertua, anak konflik sesama anak, konflik satu keluarga dengan tetangga. Bayangin saudara. Yang Musa menghadapi itu. Maka dia diberikan saran dan masukan oleh yang namanya Imam Yetro. Maka Imam Yetro memberikan nasihat masukan kepada Musa. Dengan mengatakan, hei Musa, kalau engkau menangani sendiri persoalan pergumulan konflik di antara bangsa ini, engkau akan bisa mati mendadak. Maka Yetro mengatakan, ini tidak boleh terus seperti ini. Kamu harus mencari
Siapa orang-orang yang cakap? Artinya orang berpengetahuan, orang berpendidikan, orang pintar. Lalu dari sekian banyak di antara mereka, orang yang pintar dan cerdas itu tetapkan. Berikan mereka tugas dan tanggung jawab untuk mengatasi perkara-perkara kecil. Untuk mengatasi konflik-konflik kecil yang terjadi di antara bangsa ini. Maka bagian kamu hanya tinggal menyelesaikan konflik-konflik besar. Dan singkat cerita, Musa pun menuruti saran, masukan, nasihat daripada itu. Intinya, saudara, Yitro mengajarkan Musa tentang pentingnya memakai prinsip-prinsip manajemen. Yaitu tadi, dia didorong untuk memiliki rencana, mencari orang-orang pintar. Yang kedua, memilih orang-orang yang cerdas, dan memberikan tugas kepada mereka mengadili persoalan-persoalan kecil. Itu semua dicatat baik-baik dalam Keluaran pasal 18 ayat 1 sampai 27 dan Bilangan 11 ayat 11 sampai dengan 17. Dalam konteks ini, pengorganisasian, salah satu fungsi manajemen yang sudah saya jelaskan di awal tadi, juga sudah dipakai oleh Musa. Yang ketiga, saudara masih ingat betul tentang pembangunan kembali tembok Yerusalem oleh Nehemia. Dalam Nehemia pasal 1 sampai dengan 13. Di sana Nehemia memberikan, memakai, mempergunakan, memberdayakan yang namanya aspek-aspek manajemen. Yang disingkat dengan 6M. Apa saja itu? Men, manusia. Yang kedua, material, bicara masalah bahan. Yang ketiga, mesin. Yang keempat, uang. Yang kelima, metode. Yang keenam, market atau pasar. Ini adalah aspek-aspek penting daripada manajemen. Ini dipakai oleh Nehemia. Sehingga pembangunan kembali tempat Yerusalem bisa berlangsung dengan baik dengan juga waktu yang amat dan sangat cepat. Padahal waktu itu Nehemia, Musa, Yusuf bukan lulusan fakultas ekonomi, jurusan manajemen. Tapi kok bisa? Mereka sudah memahami pentingnya manajemen dan bahkan juga sudah mampu mempergunakannya. Karena Tuhan yang menjadi guru mereka atau menjadi mentor bahkan dosen mereka. Jadi artinya apa? Tuhan sendiri sumber semua pengetahuan, saudara. Termasuk di dalamnya pengetahuan tentang manajemen. Keempat, manajemen personalia, yaitu pemilihan sumber daya manusia. Ini dilakukan oleh Yesus, saudara. Dia memilih, membina, mengutus, menyeleksi, melatih, lalu memberikan pendelegasian tugas, fungsi, serta para murid itu disupervisi untuk melayani, tapi juga untuk mereproduksi diri, alias apa? Melakukan pemuridan. Ini adalah bagian dari fungsi manajemen. Dalam hal apa? Mencari orang, atau memilih orang, melatih, mensupervisi, memberikan wewenang, lalu mengutus. Ini sudah dipakai Yesus ini, ribuan tahun yang lalu. Dan semua itu direkam baik-baik dalam Lukas pasal 6 ayat 13, dan Markus pasal 1 ayat 21 sampai 22, dan Markus pasal 6 ayat yang kedua. Bahkan pemilihan dan penempatan para pelayan. Di era Rasul Paulus di Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Juga sudah dimanfaatkan fungsi-fungsi daripada manajemen itu sendiri. Di mana pada waktu itu para rasul sedang mengalami kesulitan
dalam melayani jemaat yang sudah berbondong-bondong datang untuk mereka layani. Artinya apa? Para rasul waktu itu kekurangan sumber daya manusia dalam melayani kebutuhan jemaat-jemaat yang begitu banyak. Maka para rasul waktu itu menyepakati bahwa kita perlu dan mencari orang-orang yang cakap untuk membantu kita dalam melayani jemaat yang begitu banyak dan terus bertambah. Maka mereka mencari orang-orang yang cerdas, orang-orang yang rohani, orang-orang yang bertanggung jawab. Dan mereka itu dilatih, dibimbing, dan mereka akhirnya ikut ambil bagian dalam pelayanan rohani. Artinya para rasul, para murid-murid Yesus, termasuk Rasul Paulus, juga sudah pernah memakai ilmu manajemen dalam memenuhi kebutuhan pelayanan. Itulah contoh konkret